بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى أيضا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال أيضا: وإياكم والغلو. صدق الله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pekan depan kita mengatakan semoga panjang umur. Alhamdulillah, malam ini tanggal 27 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Tinggal menghitung hari, kita akan membuka lembaran di tahun yang baru 1448 Hijriah. Artinya ini adalah hari Jumat yang terakhir. Hari Jumat yang terakhir, sebisa mungkin kita tutup dia dengan sesuatu yang spesial atau istimewa. Di antara hal yang bisa kita lakukan terkait atau kaitannya dengan pengajian kita malam ini, marilah kita lanjutkan nilai-nilai akidah dalam ibadah haji bagian yang kedua. Tema besar kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip akidah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kitab panduan As-Sirajul Wahhaj. Tetapi karena belum semua jamaah haji tiba kembali ke tanah air, maka masih relevan pembahasan kita tentang atau seputar haji. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah, marilah kita berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat dan salam ini, kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, pekan lalu, kita sudah menyampaikan nilai-nilai akidah di dalam haji dan kita fokus pada talbiyah. Itu pun belum semuanya. Coba siapa yang masih ingat di antara nilai-nilai akidah yang bisa dipetik dari ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Bapak Ibu, kalau dengar talbiyah seperti itu perasaannya di mana? Perasaannya apa, Pak? Sedang di tanah suci kan gitu, Pak? Karena memang ucapan itu pada saat orang akan mendekati tanah suci, ketika naik pesawat, ya, pilot atau awak pesawat mengatakan sebentar lagi kita akan berpapasan dengan miqat. Maka diharapkan bagi penumpang yang akan melaksanakan manasik, baik itu umrah maupun haji, harus pasang niat ihram. Niat ihram itu ditandai dengan ucapan labbaik Allahumma umrah
atau labbaik Allahumma hajja. Setelah itu belum landing, kita jamaah haji atau umrah itu sudah disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi semakin dekat dengan tanah suci akan semakin menggaung dan menggema talbiyah tersebut. Kita sudah menyampaikan bahwa dan semua orang tahu lafaz talbiyah itu menunjukkan tauhid, syiar tauhid. Tetapi ternyata dari pertemuan kita pekan lalu kita mendapatkan sebuah, bahkan bukan hanya sebuah, banyak faedah terkait dengan nilai-nilai akidah. Di antaranya penetapan sifat kalam bagi Allah. Kenapa? Karena talbiyah itu adalah memenuhi panggilan Allah. Berarti Allah manggil. Kalau Allah manggil berarti Allah berkata-kata. Allah punya sifat kalam. Makanya Al-Quran kalamullah. Jadi Allah sebagai zat yang kita ibadahi, yang kita sembah, itu bukan bisu, tidak tuli. Tapi Allah maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara. Jadi Allah mengijabahi doa kita ketika kita minta kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Faqala Allah, na'am. Tahukah kita ketika kita membaca ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, di mana isinya adalah permintaan kita kepada Allah, wahai Tuhan kami, jangan Engkau siksa kami karena kami terlupa atau tersalah. Maka dalam hadis qudsi dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa Allah mengatakan iya. Jadi setiap kali kita membaca ayat itu Allah katakan iya. Karena itu doa. Kenapa Pak? Kita butuh untuk mengulang-ulang, dan bahkan Nabi SAW menjadikan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sebagai bagian dari zikir pagi dan petang kita. Berarti zikir pagi petang setiap hari kita diingatkan untuk membaca itu. Karena kalau setiap kali kita berbuat salah dan lupa langsung Allah azab, masih tetap kita berada di daerah ini Pak. Mungkin kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Setiap kali salah atau kita lupa langsung datang azab Allah. Gimana itu? Tapi ketika Allah bermuamalah dengan kita, berinteraksi dengan kita, lebih mengedepankan al-lutf, latif. Allah maha lembut. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk berbenah, supaya kita sadar selama ini kita salah. Makanya terus belajar. Talbiyah ternyata di dalamnya ada penetapan sifat kalam bagi Allah. Kemudian sifat mahabbah. Karena tidaklah seseorang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, melainkan ditujukan kepada sesuatu yang dicintai. Sebagaimana pernah kami sampaikan, orang Arab itu kalau sayang banget sama orang tuanya, anak itu kalau dipanggil fulan, labbaik ya abi, labbaik ya ummi. Karena itu jawaban yang paling indah. Karena labbaik itu bahasa Arab, maka kaidah Arab mengatakan tidaklah kata-kata itu diucapkan kecuali untuk orang yang dicintai. Nah, kalau kita mencintai Allah, apa harapannya? Harapan kita tentu Allah mencintai
Kita. Ketika kita datang kepada Allah dengan menundukkan diri kita, kemudian kita mengatakan labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa Allah akan menyiksa kita? Kan tidak. Jadi kita menunjukkan rasa cinta kepada Allah supaya Allah berkenan mencintai kita. Kemudian ini mengulang sedikit, mungkin bagi yang belum atau yang tidak datang pada pekan yang lalu bisa mendapatkan faedah. Kemudian ada isyarat ketundukan dan kepatuhan yang luar biasa. Tadi, aku penuhi panggilanmu. Siap Tuhan, kalau kita bahasa sehari-hari. Siap komandan, kalau dengan atasannya. Kan sudah menjadi kebiasaan kalau tentara atau anggota itu ketika dipanggil oleh atasannya, apa jawabannya? Siap. Terus baru jawabannya, kamu umur berapa? Siap. 25 tahun. Kamu sudah berkeluarga atau belum? Siap. Sudah. Kan begitu Pak, siap dulu, labbaik. Itu siap, tunduk, menerima, patuh apapun perintah Allah. Nah sekarang terapkan Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini memanggil kita untuk Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah, apa yang kita lakukan? Fas'au atau yang lain? Allah mintanya fas'au, bersegeralah. Nah sudahkah kita memenuhi panggilan Allah dengan bersegera datang ke masjid untuk Jumatan? Sebagian orang menjadikan momen itu sebagai momen istirahat atau tidur. Khatib sudah metodenya membaca khutbah. Waktu khutbah adalah waktu yang sangat potensial untuk tidur. Sudah, apa jadinya? Lomba dengkur mendengkur. Yang satu ngebas, satu lagi. Itulah fenomena kita sekarang, Pak. Jadi tidak memaknai apa yang dia lakukan merupakan ritual dari ibadahnya. Kemudian kita katakan kalau talbiyah itu berasal dari kata ilbab, maka artinya adalah taqarrub, kedekatan. Kalau orang dipanggil terus datang memenuhi panggilannya, Budi, dalam, kita cari sumber suara. Begitu yang baik. Bukan seperti sebagian anak ketika orang tuanya memanggil dia juga berteriak dengan keras tapi tidak beranjak dari tempatnya, Pak. Malah lebih keras daripada panggilan ayahnya. Fulan, ya. Fulan, ya, lebih besar lagi. Kenapa? Karena merasa terganggu. Kenapa? Karena sedang main game. Nggak bisa ditinggal, Pak. Fulan kesini. Ada apa? Ayah yang kesini. Lah, kok kebalik? Loh kenapa? Ini nggak bisa ditinggal. Pause dulu gamenya. Nggak bisa di-pause. Ya Allah. Kenapa kalau di-pause? Nggak bisa di-pause. Udah kalah. Pasti diserang. Ketahuan itu main apa? Anak muda pada ngerti ya. Ya dunianya. Ilbab, talbiyah, labbaik. Cobalah sekarang anak-anak itu kalau dipanggil sama orang tuanya, panggil sama walinya, panggil sama ustadznya, panggil sama gurunya, tinggalkan semua. Adab, kedepankan adab. Kemudian talbiyah terakhir kita sampaikan pada pertemuan yang lalu,
talbiyah itu pembiasaan untuk berdoa di hari yang terbaik dengan doa yang terbaik. Ya, kita semua paham kalau doa terbaik itu doa hari Arafah. Kemudian Nabi mengajarkan bacaan terbaik yang disebutkan atau yang diucapkan oleh nabi-nabi semuanya, dari nabi pertama sampai nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan mirip serupa dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, la syarikalah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sudah dibiasakan untuk membaca doa yang terbaik, isi talbiyah itu. Maka berikutnya, sebelum kita masuk ke amalan-amalan haji yang lainnya yang bisa kita petik dan gali faedah-faedahnya, khususnya terkait dengan nilai-nilai akidah, kita selesaikan dulu. Lafaz talbiyah belum selesai. Seperti janji saya, kita akan lanjutkan pada pertemuan ini. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya pujian, seluruh pujian, wan ni'mata, dan seluruh nikmat, laka, milikmu ya Allah, wal mulk, dan kerajaan, kekuasaan juga milik Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Penekanan. Subhanallah, kalimat yang agung bagi orang-orang yang mau menghayatinya. Yang pertama, dari kandungan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, tentunya bahwa kita menyatakan dan menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang layak dipuji. Alhamda, alif lamnya itu alif lam istighraqiyah, alif lam yang menunjukkan keumuman. Pujian apapun yang pantas bagi Allah, semua ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang atau manusia yang bantu kita dipuji itu hanya sebab saja. Namun pada hakikatnya yang kita puji adalah Allah yang menciptakan orang yang bantu kita. Kita mengucapkan terima kasih, syukur kepada orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Itu pada hakikatnya kita sedang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah jika orang tersebut tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kita berterima kasih kepada manusia, makhluk, karena telah membantu atau menolong kita. Pada hakikatnya kita sedang berterima kasih kepada zat yang menciptakan orang itu. Pada hakikatnya Allah yang dipuji, Allah yang disyukuri. Karena berkat pertolongan Allah, Allah jadikan orang tersebut perantara sehingga kita tertolong, sehingga kita terbantu. Alhamdulillah, karena pertolongan Allah, kemudian berkat bantuan Bapak. Itu. Ya. Kita ingat jasa atau kebaikan orang. Hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Alhamdulillah, innal hamda wan ni'mata, segala pujian kepada Allah, memuji Allah itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil atau buktinya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa surat Al-Fatihah yang artinya adalah pembuka Al-Quran, ya kan? Kenapa Al-Fatihah disebut Al-Fatihah? Karena dia
sebagai pembukaan. Oleh karena itu diletakkan di awal Al-Quran. Walaupun turunnya bukan yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah yang artinya pembuka diletakkan di awal Al-Quran dan dengannya dimulai salat. Salat adalah amal ibadah yang Allah paling suka. Makanya kita diwajibkan melaksanakan salat sehari semalam berapa kali? 5. Kok nggak cukup sekali? Itu menunjukkan kalau Allah suka. Ya. Ibadah amal lahiriah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kemudian salat itu dimulai dengan Al-Fatihah, artinya pembuka. Yang menjadi awal dari ayat dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dimulai dengan pujian atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena salat secara bahasa artinya doa, berarti inti salat itu kita minta. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Dan yang paling besar yang kita minta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah sendiri, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, berilah kami hidayah ya Allah ke jalan yang lurus. Minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah. Maka oleh karena itu, barang siapa yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, disampaikan ke jalan agama yang lurus ini, agama Islam, jangan sekali-kali pernah membuangnya. Jangan sekali-kali melepaskannya, alias keluar dari Islam. Ustadz, kalau sekarang statusnya masih KTP-nya yang Islam. KTP saya Islam, tapi saya belum berislam, Pak Ustadz. Ya sudah bagus. Tingkatkan. Malulah, sadarlah, masa cuma KTP-nya yang masuk surga? Orangnya nggak kepengen masuk surga, pengen, laksanakan konsekuensi keislamanmu. Apa itu? Salat. Itu yang paling tidak boleh ditinggalkan dari seorang muslim muslimah. Pak, sekarang saya mau tanya, di antara 5 rukun Islam, satu-satunya yang tidak boleh ditinggalkan salat. Syahadat bagi orang yang lahir sebagai muslim di keluarga muslim itu sudah tidak dituntut. Kamu supaya benar-benar masuk Islam ucapkan lagi syahadat. Enggak, Pak. Kenapa? Setiap bayi yang dilahirkan dari keluarga manapun lahir dalam keadaan Islam, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Nabi SAW, setiap anak yang dilahirkan itu lahir di atas fitrah. Al-fitrah dalam hadis tersebut, kata para ulama, Islam. Yang buat dia bukan agama Islam apa? Kedua orang tuanya. Fa'abawah, maka kedua ibu bapaknya lah yang yuhawwidanih, yang menyebabkan dia jadi Yahudi, au yunassirani, atau yang menyebabkan dia jadi Nasara, au yumajjisani, atau yang membuat dia jadi agama Majusi. Jadi tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau seorang bayi itu lahir dari keluarga muslim, Islam dia, Pak. Sudah. Kalau dia miskin, apa ada kewajiban zakat? Mau zakati apa? Nggak punya harta. Sudah, lepas, gugur kewajiban zakatnya. Miskin, biasanya orang miskin
ya tidak wajib haji. Karena Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah harus ada ongkos atau diongkosi. Miskin belum bisa naik haji, gugur kewajiban hajinya. Sudah tinggal berapa? Puasa. Kadang-kadang orang sakit, Pak, nggak wajib puasa Ramadan, tapi harus ganti. Tapi orang tua yang sudah sepuh mau ganti kapan? Wong semakin lama semakin melemah, maka wajib bayar fidyah, nggak wajib puasa. Gugur kewajiban puasanya, diganti dengan fidyah. Udah tua, jompo, sepuh, nggak kuat puasa, miskin lagi, wajib bayar fidyah? Nggak wajib, Pak. Gugur semuanya. Nah, tinggal apa? Syahadat nggak dituntut lagi. Kenapa? Keluarga muslim, lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Zakat nggak ada, haji nggak bisa, puasa tadi sakit, musafir nggak wajib. Tapi setiap hari harus sholat, nggak ada alasan. Selama hayat masih di kandung badan, sholat, tetap harus sholat. Pak Ustadz nggak ada air, tayamum. Pak Ustadz nggak tahu arah kiblat, pakai HP. Nggak punya HP Pak Ustadz, tanya sama orang, lihat mihrab masjid, bagian masjid pengimaman. Oh, nggak ada masjid Pak Ustadz, kampung pedalaman, hutan. Ijtihad, bersungguh-sungguh cari tahu arah, entah itu matahari, mendung Pak Ustaz. Apapun alasannya, sudah tidak memungkinkan untuk mencari arah kiblat, nggak tahu, maka tetapkan satu arah kiblat berdasarkan ijtihad dia. Tapi harus tetap sholat. Pak Ustaz nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, berbaring sebelah kanan. Nggak sanggup Pak Ustadz, terlentang bisanya. Terlentang juga nggak sanggup Pak Ustadz. Udah berarti paling depan, lebih depan, di depan imam, alias disolati. Jadi kalau sudah tidak bisa sholat, ya disolati akhirnya. Tapi selama masih bisa, Pak Ustadz lumpuh, hanya kelopak matanya saja yang bergerak, gimana sholatnya? Pakai isyarat kelopak mata. Pak Ustadz, nggak ada siapapun yang bisa mentayamumkan dia, karena lumpuh, nggak bisa bergerak kecuali mata doang. Sudah, kalau waktunya sudah masuk, maka ketika itu dengan segala kondisinya yang terbatas, sholat. Lihat bagaimana betapa sholat itu rukun Islam yang sangat penting sekali. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi Fatihah sebagai pembuka Al-Quran ini menunjukkan bahwa memuji Allah itu ibadah yang agung. Oleh karena itu kami menghimbau, ketika Bapak Ibu menjadi pembicara, pada saat mengatakan marilah kita memuji Allah, itu jangan sekedar rutinitas atau sudah memang begitu dari sononya Ustaz, harus ngomong itu dulu. Jangan sekedar kebiasaan maksud saya, tapi diresapi sebagai sebuah ibadah. Kenapa? Karena ada pahalanya di situ ketika memuji Allah. Kemudian wan ni'mata, pengakuan yang tulus bahwa nikmat itu semuanya dari Allah. Wan ni'mata. Kalau ada pertanyaan, kenapa cuma satu nikmat Pak Ustadz? An-ni'mata, bukan ni'am, wan ni'am. Nah, di situ ada alif lam. Alif lamnya juga termasuk alif lam istighraqiyah, alif lam yang menunjukkan keumuman. Disebutkan dengan lafadz apa namanya kalau bahasa Inggrisnya,
singular, lafadz tunggal, ni'mah. Tapi ada alif lamnya, ini menunjukkan makna jenis. Semua jenis kenikmatan itu adalah laka, milikmu ya Allah. Pengakuan kita. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dan begitu pula dengan kerajaan atau kekuasaan. Jadi raja-raja yang ada di dunia ini nisbi, relatif. Suatu saat akan dicabut dan dimintai kembali kekuasaannya. Ibarat bulan purnama. Bulan itu ya dari sejak hilal, bulan sabit, kemudian dia membesar. Setelah dia sempurna, namanya Badr, bulan purnama, pasti setelah esok malamnya pasti cahayanya berkurang. Purnama itu cuma sekali, Pak. Makanya ada istilah atau perumpamaan dalam bahasa Arab, ma ba'dal kamal illa an-naqs. Tidaklah sesuatu itu sudah melewati kesempurnaannya, melainkan yang datang setelahnya kekurangan. Manusia saat-saat ketika dia masih kecil kemudian dewasa, ada titik kulminasi istilahnya, titik balik. Setelah masa jaya-jayanya pasti suatu saat akan turun. Itulah makhluk, tidak ada yang sempurna, tidak abadi kesempurnaan itu kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Maka bagi yang sekarang punya kekuasaan, baik kekuasaan di tingkat yang paling kecil maupun yang paling tinggi, paling besar, jangan sombong. Kenapa? Suatu saat pasti akan lengser ke Prabon, pasti tidak akan menjabat. Nggak ada jabatan abadi, nggak ada. Jadi ketua takmir, ya. Bagaimana caranya supaya masjid itu dikelola dengan baik dalam rangka untuk kenyamanan jamaah, kenyamanan umat. Umat mau buang hajat diseneni, gur nguyuh tok, dikata-katai. Tidak mengapa, mungkin awalnya dia hanya hajatnya buang hajat, sekedar lewat ke masjid, lihat masjid terbuka, toiletnya ada, dia nikmati fasilitas yang ada, lega dia. Terus sama sekali tidak ikut sholat berjamaah, tidak ikut kajiannya, tidak ikut program-program kegiatannya yang ada di dalam masjid. Jangan diseneni, Pak. Mungkin suatu saat akan dapat hidayah. Kok ada pengajian ya? Coba iseng, berawal dari iseng, Pak. Kemudian ternyata ada satu kata atau satu kalimat yang membekas di hatinya. Lalu dari kalimat itu dia termotivasi, kemudian menjadi hamba yang soleh dan solehah. Siapa yang mendapatkan kebaikan untuk itu? Pemateri, pelaksana kajian, penyelenggaranya, takmirnya, semua yang menjadi wasilah dan sebab tersampaikannya hidayah tadi, Pak, untuk orang. Begitu. Jadi mindsetnya harus dirubah menjadi lebih baik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini ada 3 pilar. Alhamd, pujian, wan ni'mata, nikmat, wal mulk, kekuasaan. Digabung dalam satu frase atau kalimat talbiyah tersebut menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Pak? Karena kalau cuma pujian saja,
Masih ada makhluk yang dipuji tapi dia nggak bisa beri nikmat dan nggak punya kuasa. Dia bukan penguasa. Dia tidak punya jabatan. Tapi dia dipuji. Ada Pak orang seperti itu? Ada. Tapi itu nggak sempurna. Ada juga orang banyak memberi, berjasa banget buat negeri ini, tapi tidak dapat pujian Pak. Kenapa? Dia ikhlas, tidak mau menampakkan dirinya. Enggak sedikit-sedikit konferensi pers, mau mengucurkan bantuan 1T ya untuk pembangunan panti asuhan. Konferensi pers. Berjasa tapi dia tidak dipuji. Ada. Dan gak punya kuasa, bukan penguasa. Banyak. Kemudian makhluk ada yang menjadi penguasa tapi tidak dipuji. Ada Pak penguasa yang tidak disukai sama rakyatnya. Jangan kemana-mana ya pikirannya. Banyak. Tapi ketika disebutkan 3 pilar itu, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, kesempurnaan di atas kesempurnaan milik Allah. Jadi Allah dipuji dari segala sisi. Dan 3 sisi ini yang terbesar. Seluruh pujian milik Allah. Seluruh nikmat yang kita rasakan milik Allah. Apapun itu. Alhamdulillah nikmat kajian bisa online. Kita harus syukuri. Apapun yang merupakan kemudahan yang kita rasakan ya, itu sejatinya adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah, Allah yang berhak dan satu-satunya yang pantas dipuji. Wal mulk, nah ini kekuasaan, kepemilikan. Kita memiliki sesuatu, betul, relatif. Nggak lama akan berpindah tangan, berpindah status kepemilikan. Harta yang kita kumpul-kumpulkan sekarang, baik itu di rekening ataupun di rumah kita di brankas, semakin banyak kita kumpulkan, tidak dititipkan kepada Allah, maka satu saat akan menjadi hak orang lain. Siapa? Ahli waris. Tikar yang ketinggalan waktu memasukkan jenazah kita ke dalam liang lahat, kalau tikarnya harganya mahal Pak, kira-kira dibiarkan atau wah mending diambil lagi. Karpet merah mahal, belinya di Turki, bayarnya pakai dolar. Eman-eman bongkar lagi kuburannya, ambil itu karpet. Ya Allah, padahal kita yang beli. Gigi emas pada jenazah, pada mayit, itu hukumnya gimana? Boleh ahli waris bongkar kembali jenazah yang bersangkutan untuk diambil gigi emasnya. Kenapa? Karena yang si mayit nggak butuh, sedangkan yang masih hidup ahli waris butuh. Seorang jenazah meninggalkan ahli warisnya miskin, papa, nggak punya apa-apa, nggak punya harta kecuali gigi emas yang dia punya. Itu hukumnya Pak, boleh diambil Pak, dicopotin lagi Pak. Bukan yang nggak sopan. Lihat betapa yang kita punya sejatinya adalah yang kita titipkan kepada Allah. Makanya sekarang kita berlomba untuk punya harta di dunia atau di akhirat. Silahkan pilih masing-masing. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalimat talbiyah ini dengan pengulangan anti syiriknya, la syarika lak, kok serupa polanya dengan ayat dalam surat Ali Imran ayat 19, ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Jadi kalimat la ilaha illahu diulang dalam ayat ini sama seperti la syarika lahu la syarika laka dalam talbiyah. La syarika laknya kan diulang. Coba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ada dua paragraf talbiyah itu. Pertama, labbaik Allahumma labbaik. Pemenuhan panggilan itu satu-satunya hanya ditujukan untuk Allah saja, memenuhi panggilan Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu dalam hal itu. Kemudian innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Laka dikedepankan, ini sudah menunjukkan tauhid, inti bahwasanya satu-satunya yang memiliki itu semua, pujian, nikmat dan kekuasaan hanya Allah. Terus ditegaskan la syarika lak. Polanya sama seperti dalam surat Ali Imran ayat 18. Silahkan nanti Bapak Ibu lihat tafsirnya. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu. Jadi la ilaha illahu-nya diulang. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Mirip sekali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Talbiyah ini wahyu dari Allah. Digaungkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syiar tauhid dalam rangka untuk menyelisihi adat istiadat tradisi jahiliyah ketika musim haji, mereka juga bertalbiyah. Tapi talbiyahnya mengandung kesyirikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak wa ma malak. Ini syirik. Kecuali sekutu yang engkau izinkan ya Allah. Jadi masih menyekutukan Allah sempat-sempatnya. Coba. Allah kalau disekutukan itu adalah perendahan. Karena kan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, maka tidak pantas untuk disekutukan. Malaikat Jibril, malaikat yang paling afdal, yang paling dekat dengan Allah, itu juga sangat takut kepada Allah. Ketika mendengar firman Allah, itu malaikat Jibril sampai pingsan. Karena begitu dahsyatnya firman Allah ketika disampaikan. Makanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, pada saat itu kaki beliau di atas kaki seorang sahabat. Rasulullah kalau mendapat wahyu itu, para sahabat ngerti, kayak orang mendengkur. Jadi tutup matanya. Makanya kalau Rasul itu tidur nggak boleh ada yang bangunin, karena tidurnya para Rasul apa? Wahyu. Jadi nggak sopan. Rasul sedang diberi wahyu terus dibangunin, digugah, nggak boleh Pak. Adab.
Jadi ada suara kayak suara dengkur, tapi bukan mendengkur. Itu ilustrasi betapa beratnya wahyu ketika disampaikan kepada Nabi SAW. Buktinya apa? Sahabat yang meriwayatkan hadis itu merasakan begitu beratnya kaki. Tapi pada saat Rasulullah SAW sadar kembali, dalam artian wahyu berakhir, sudah selesai, terasa ringan lagi. Berarti bukan hanya secara maknawi wahyu itu berat, namun juga secara jasmani atau fisik. Oleh karenanya sebelum kita dengarkan azan, ada sebuah kata-kata yang mungkin bisa kita jadikan kata-kata malam ini ya. Bapak Ibu pernah mendengar di dalam Al-Quran qaulan tsaqila ya, kemudian yauman tsaqila. Jadi ada perkataan yang berat dan ada hari yang berat. Perkataan yang berat itu Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan. Sedangkan yauman tsaqila, hari yang berat, kapan itu? Kiamat. Kata para ulama, supaya selamat di hari yang berat, perbanyaklah perkataan yang berat. Mau selamat di hari yang berat, perbanyaklah dan beramallah dengan qaulan tsaqila, perkataan yang berat itu. Mari kita dengarkan azan dikumandangkan kepada muadzin, kita persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selesai satu poin yaitu talbiyah.
kita mengambil faedah nilai-nilai akidah di dalam haji, baru talbiyah selesai, dan sekarang tersisa waktu kurang lebih 2-3 menit ke depan. Berikutnya tawaf. Setelah talbiyah, kalau orang itu umroh, maka kapan dia memutuskan talbiyahnya? Pada saat seseorang itu akan mengitari Ka'bah alias tawaf. Apa kira-kira nilai-nilai akidah yang ada di dalam tawaf? Secara ringkas kami sampaikan bahwa kita dapat nilai akidahnya adalah beragama itu dengan wahyu, bukan dengan akal. Tawaf mengajarkan kita bahwa dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Boleh enggak mulai dari Rukun Yamani berakhir Rukun Yamani? Enggak boleh. Tawaf mengajarkan kepada kita bahwa beragama itu dengan wahyu, bukan akal-akalan. Kenapa? Karena ketika tawaf menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jadi berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Boleh tidak? Masa Ka'bah sebagai tempat yang mulia, rumah Allah, kita jadikan dari sebelah kiri? Saya anti mainstream. Ka'bah lebih pantas untuk kita jadikan sebelah kanan kita. Berdalil lagi, bukankah Nabi suka at-tayammun, berkanan-kanan dahulu? Ngambil sesuatu pakai tangan kanan. Masuk ke masjid mulai dengan kaki kanan. Pakai kaos kaki, pakai sepatu mulai dengan kaki kanan. Memberi dan menerima pakai tangan kanan. Kanan semua hal-hal yang baik. Masa ketika tawaf Ka'bah malah dijadikan di sebelah kiri? Ini gimana ini? Akhirnya apa? Udah, orang semua muter berkebalikan arah jarum jam, dia enggak. Saya enggak peduli karena kebenaran bukan dilihat dari jumlah. Ini namanya nyeleneh. Seakan-akan semua orang salah, dia yang benar. Jadi agama itu dengan wahyu, bukan dengan akal. Maksudnya apa? Sesuatu dalam agama kita kalau bertolak belakang dengan akal kita atau logika kita, nggak masuk di logika kita, mana yang harus dikedepankan? Akal kita atau wahyunya? Wahyu dong. Kenapa? Wahyu itu kalamullah, ilmu Allah, sedangkan akal kita terbatas. Mungkin pada waktu itu kita belum masuk ke logika kita, tapi ketahuilah dan sadarlah serta yakinlah tidak ada sesuatu pun dalam agama ini kecuali sesuai dengan logika. Kecuali sesuai dengan logika. Ya kalau kita cocok logi ya, kenapa Ka'bah itu dijadikan sebelah kiri? Jantung kita di mana? Wah, ini cocok logi Ustaz. Ya kalau mau cocok logi, mau diakal-akal, terima oleh akal atau tidak? Ya pantas ya. Karena apa? Hati kita itu, hati dalam bahasa Arab al-qalb. Al-qalb itu jantung. Jadi hati secara maknawi itu terdapat di jantung. Bukan di hati yang bahasa medisnya liver. Atau bahasa Arabnya kabid. Hati juga. Tapi al-qalbu itu jantung. Nah, jantung kita di mana? Sebelah kiri. Jadi biar lebih dekat jantung itu dengan Ka'bah, rumah Allah. Masya Allah. Ya bisa saja. Tapi yang jelas karena wahyu memerintahkan Nabi untuk tawaf, mengitari Ka'bah itu, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, ya sudah kita ikut. Kemudian Hajar Aswad dicium, Rukun Yamani disentuh oleh Nabi,
Sedangkan sudut Ka'bah yang lain tidak disentuh oleh Nabi. Ini pelajaran apa, Pak? Bahwasanya beragama itu dengan ittiba, bukan ibtida. Beragama itu dengan mengikut Nabi, bukan buat-buat ajaran baru. Nabi, sudut Ka'bah ada 4. Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, rukun itu sudut, Pak. Sudut yang ada Hajar Aswadnya. Ini starting pointnya tawaf. Kemudian sudut berikutnya namanya sudut Iraqi, timur. Irak itu timur. Kemudian yang ketiga sudut Syami, rukun Syami, arah ke arah barat, Syam. Dan yang terakhir rukun Yamani, ke arah selatan. Yang disentuh oleh Nabi SAW dalam praktek manasik beliau, baik ketika umrah maupun haji, cuma 2, Pak. Hajar Aswad bukan hanya disentuh, diusap, tapi Nabi menciumnya. Sedangkan rukun Yamani hanya diusap, tidak dicium. Tapi orang sekarang bukan hanya 4 rukun itu saja, Ustadz, bukan hanya 4 sudut, semua bagian Ka'bah digesek-gesek sama dadanya. Ya. Bahkan bukan hanya itu, makam Ibrahim yang sudah dilindungi dengan kaca itu, kacanya diusap, Pak. Bahkan kain ihramnya dia buka, dilap. Supaya apa? Ini kain ihram saya bawa pulang. Nanti di masjid-masjid saya promosi. Siapa yang mau berkah, ini kain ihram saya, padahal bau keringet. Kenapa kok berkah? Saya usap di makam Ibrahim. Padahal makam Ibrahim itu bekas pijakan batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim, berbekas kakinya. Ketutup, Pak, nggak kesentuh itu. Jadi yang diusap oleh jamaah haji atau umroh itu kaca yang dibuat oleh pemerintah Saudi supaya melindungi batu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim, makam Ibrahim. Disebut makam karena tempat berdiri pada saat meninggikan bangunan Ka'bah. Tapi orang entah kenapa ramai orang mengusap-usap, bahkan emangnya wudu berkah, Pak Ustadz? Subhanallah. Berkah itu adalah mengikuti ajaran Nabi. Pertanyaannya, Nabi usap-usap itu enggak? Ada yang lebih parah lagi, Pak. Bukan hanya Ka'bah yang dia usap, tapi semua tiang-tiang yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kayak kurang kerjaan, Pak. Semua diusap, Pak. Bahkan dia bangga, bapak-bapak, ibu-ibu, saya jamaah haji yang paling beruntung. Kenapa? Semua tiang masjid sudah saya usap semua. Bahkan mengalahkan cleaning service yang ada di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Penutup, perhatikan perkataan Umar Ibn Khattab. Dan ini direkam oleh sejarah. Semua sepakat bahwa Umar pernah mengatakannya pada saat dia menjadi khalifah, pengganti Abu Bakar, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Pada saat tiba mau mencium Hajar Aswad, Umar ngomong dulu, seakan-akan mengajak bicara batu hitam itu, Hajar Aswad. Wallahi, jadi Umar sengaja kayak berpidato itu. Ini di depan beliau Hajar Aswad. Wallahi, demi Allah, inni la a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Sungguh, demi Allah, sungguh aku mengetahui engkau adalah hanya sebuah batu, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalaulah bukan
karena aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka pasti aku tidak akan pernah menciummu. Lalu dicium, Pak. Jadi untuk proklamasi, memproklamirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Umar mencium Hajar Aswad bukan penyembahan terhadap batu itu, tapi murni karena beragama itu mengikuti sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin masuk surga? Ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pengajian kita, walaupun masih tersisa Arafah, hadiyu, tahallul atau cukur, dan yang terakhir dilarang ekstrim di dalam beragama. Ini kemungkinan akan kami sampaikan pada pekan depan ya, sebagai bagian yang ketiga. Mohon maaf terpaksa ada bagian yang ketiga. Mudah-mudahan setelah itu selesai kita bisa lanjutkan kembali kitab panduan kita insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.